Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita perlu mengenal apa yang kita percaya. Namun, lebih daripada itu, kita juga harus tahu mengapa kita percaya. Supaya iman yang kita terima, yang kita miliki, adalah iman yang teguh di dalam menghadapi badai kehidupan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika kita kehilangan makna apa yang kita kerjakan, dan pada saat yang sama kita mengalami penderitaan karena itu, maka hal itu cepat atau lambat dapat membuat kita ini kehilangan semangat untuk melanjutkan apa yang kita kerjakan. Demikian juga dengan pengabdian kita dan pelayanan kita kepada Kristus. Saudara, para rasul di abad pertama itu berkobar-kobar, bahkan rela menderita bagi Kristus. Karena memang peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus masih menjadi bagian dari pengalaman sejarah mereka. Namun bagaimana dengan kita hari ini? Kita tidak langsung menyaksikan sejarah itu karena hal itu berlangsung 2000 tahun lebih yang lalu. Namun satu hal yang sama ialah bahwa Yesus Kristus yang mati itu, dia bangkit. Dan ia hidup selama-lamanya. Dan dia menyertai kita hari ini. Saudara, dialah yang kita layani sebagai orang percaya. Saudara, mari kita membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 13. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu, seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memberikan dasar yang kokoh. Mengapa ia tetap sabar di dalam penderitaan yang dia alami? Hal itu tidak lain dan tidak bukan, ialah Yesus Kristus. Saudara, Rasul Paulus bukan sedang membela agama, tetapi ia sedang memberitakan keselamatan yang ada di dalam Kristus, yaitu Kristus yang hidup itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ingatlah bahwa Yesus Kristus yang kita layani adalah Yesus Kristus yang menang atas maut. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati, dan ia hidup selama-lamanya. Dan ia memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara, apa yang disampaikan Rasul Paulus adalah sebuah nasihat bagi Timotius yang masih muda di dalam pelayan pengabdiannya melayani gereja di kota Efesus yang tidak mudah. Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius harus ingat siapa yang dilayani.
Saudara, Rasul Paulus berkata, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Saudara, menarik sekali. Rasul Paulus berbicara Kristus yang mati dan telah bangkit. Itu adalah peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Tetapi ia juga mengatakan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Yang memberitahukan kepada kita, Kristus yang ada dalam sejarah ketika dia lahir, itu bukan sebuah kebetulan. Tetapi telah dinubuatkan di dalam sejarah bahwa keturunan Daud akan lahir dan dia itu adalah Mesias. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang membuat Rasul Paulus melayani, memberitakan dengan tidak henti-hentinya. Meskipun dia menghadapi penderitaan, meskipun dia menghadapi tantangan. Karena apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang sangat vital bagi hidup manusia. Sesuatu yang sangat berharga dan bernilai kekal. Bahkan saudara-saudara, Rasul Paulus sadar, saudara, bahwa keselamatan di dalam Kristus itu adalah sebuah rencana Allah yang kekal. Artinya, bagi orang-orang yang diselamatkan itu bukan sebuah kebetulan, tetapi ada rencana Allah bagi orang-orang tersebut. Sehingga mereka ini menjadi orang-orang pilihan Allah di dalam kekekalan. Dan disitulah saudara-saudara Rasul Paulus melayani Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dia percaya Tuhan mau melibatkan dia di dalam pemberitaan Injil. Dan saudara, Yesus Kristus yang telah mati itu, dia telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan dia satu-satunya yang sanggup memberikan keselamatan, yaitu bagi orang yang percaya kepadanya. Karena tidak ada seorang manusia yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Yesus Kristus, dia yang dari sorga datang ke dalam dunia. Dan dia mati pada hari ketika dia bangkit. Dan dia naik ke sorga. Yang dari sorga kembali kepada sorga. Dia yang memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada dia. Saudara, itulah yang membuat Rasul Paulus tidak pernah padam api dalam melayani. Saudara, ingatlah akan Yesus Kristus. Di dalam pengabdian saudara, di dalam kesulitan saudara, di dalam penderitaan yang saudara hadapi. Dengan saudara mengingat itu, maka saudara tahu apa yang saudara kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Yang kedua, keselamatan yang pasti yang kita terima adalah atas dasar kesetiaan Allah di dalam menggenapi firman-Nya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita, jikalau saudara dan saya sebagai orang percaya bisa diselamatkan, itu karena pemeliharaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Saudara, keselamatan kita menjadi pasti bukan karena jaminannya kesetiaan kita. Karena kita adalah orang-orang yang rentan untuk tidak setia. Tetapi kesetiaan Allah itu yang memelihara kesetiaan kita. Saudara, disitulah saudara-saudara, iman Kristen bersifat dan berpusat kepada Allah, bukan kepada manusia. Saudara, jikalau keselamatan itu bergantung kepada manusia, saudara, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini dari zaman ke zaman yang dapat diselamatkan. Karena saudara-saudara, Allah adalah Allah yang sempurna. Manusia penuh dengan cacat celah. Saudara, nilai-nilai Allah tidak mungkin dikejar oleh keberadaan manusia. Disitulah saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa-dosa dan kelemahan kita, supaya kita yang penuh cacat celah boleh diterima oleh Allah berdasarkan karya Kristus di atas kayu salib.
Sehingga saudara, keselamatan yang kita terima, itu di atas dasar Allah memegang janjinya di dalam Kristus. Karena barang siapa percaya kepada Kristus, dia pasti memperoleh hidup yang kekal. Dan saudara, itulah anugerah. Bukan karena kebaikan saudara dan saya. Di situ kita bersyukur, dan ketika kita mengingat kesetiaan Tuhan, itulah yang memotivasi kita untuk hidup setia kepada Dia. Saudara, ketika kita mulai lemah, pandanglah kepada Kristus. Lihatlah kesetiaan Dia. Dan ingatlah kasih setia Tuhan kepada kita. Saudara, itulah yang mengobarkan kita untuk tetap mengabdi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami menyadari mengapa kami percaya kepada Kristus. Karena hanya satu-satunya jalan yang membuat kami menerima keselamatan hanya di dalam Kristus. Tidak ada jalan lain. Dan semua itu bergantung kepada kesetiaan Tuhan, bukan bergantung kepada kebaikan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.